dibantuin sama dia. Pak, bapak nggak kenapa-napa? Enggak, saya nggak kenapa-napa. Harus kenapa-napa kan begitu. Orang kita maksa, pokoknya mau nolong aja. Sekarang ada orang jatuh, handphone dikeluarin, direkam tuh yang jatuh itu, diedit, ditambahin lagunya. Kowe tak sayang berubah gitu, diulang-ulang. Wah, apa aja jadi viral dah bu. Pokoknya sekarang mah orang silat bu ya. Gitu tuh. Ada yang deket tinggal tampol, pak gitu kan. Jauhan dikit endok, pak begitu. Anak sekarang, saya masih ting-ting begini. Ya ditepokin. Ya Allah. Lu direkam. Iya maaf. Entar kalau lo viral lo begini-gini gimana? Yang malu gue juga. Itu pencitraan. Lu direkam. Iya maaf. Entar kalau lo viral lo begini-gini gimana? Yang malu gue juga. Itu pencitraan doang. Ya bu ya. Masya Allah. Tuh zaman sekarang tuh. Wah, anak-anak ngambeknya sekarang pakai lagu. Mengapa kau bersedih? Biasalah. Kaget. Gara-gara tiktok nih. Sian lu. Ya Allah, maafin. Ya deh lo gantian deh. Ya udah, maaf. Udah pada ngompol lagi. Lo emak lagi asik dengerin lo nyanyi. Biasalah. Aduh. Maklumin ya bu ya. Dulu viralin yang manfaat bu. Nih biarin deh. Tunggu. Masih gua. Viralin yang manfaat. Lu ngapain di belakang? Lu di sini nggak apa-apa. Habis ini lo gitu gantian. Yeah. Viralin yang manfaat, yang berpahala. Tuh yang pernah ada viral tuh sholawat Allahul kafi Rabbuna qasadanal kafi wajadnal. Yang kencang. Likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Kulillah mudah-mudi di ini zaman. Bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan, sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi. Kulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan sholawat kita ini di bulan Sya'ban dibales sama Allah berkali-kali lipat. Karena bulan Sya'ban bulannya Rasulullah sallallahu alaihi, diturunin ayat sholawat, maka insya Allah sholawat kita langsung yang balas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nah, gantian. Alhamdulillah. Bu. Tadi dia nyanyi diterusin sama ibu, gantian ya. Ya Habibal Qalbi. Terus sih. Ya li jita bil haqqi sulal hidayah. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah. Cakep, alhamdulillah. Berarti orang Bojongkoneng paling cinta sama Nabi. Amin ya Rabbal. Mak-maknya solehah semua, anak-anaknya soleh dan solehah, lakinya pinter ngajinya, insya Allah. Nih yang bocah nih ya, jangan. Ini sekolah online masih sini, sekolah online bu ya. Tiap pagi itu anak dirapiin, didandanin, pakein baju sekolah, cuman buat diapain? Foto doang. Habis dipoto kirim ke gurunya.
Udah kelar gitu ngapain? Nunggu tugas datang, atau enggak kalau misalnya lagi ada pertemuan lewat aplikasi pakai Zoom. Woi, pakai Google Meet. Wah, lah ibu kan punya kerjaan juga, nggak bisa ngejagain anak terus-terusan, betul apa kagak? Lagi ke dapur, lagi masak, begitu berbalik udah bukan Zoom lagi yang dibuka. Welcome to Mobile Legend. Ada yang main pakai Jilong, ada yang pakai Alucard, ada yang pakai tank Johnson. Wah, duetnya Modet, nabrak, setun. Ada yang main pakai ini PUBG, Chicken Dinner. Yang handphonenya mito ke bawah, FF. Yang ngerti cuma anak bocah doang, Bu. Ibu diam aja udah. Masya Allah, anak sekarang tuh, Bu, karena setiap apapun yang ada di jarinya bisa tinggal dibuka sama dia. Klik, wah, dia buka yang macem-macem. Cabe-cabean.com. Wah, lu, ibu tahu nggak cabe-cabean? Oh, anak yang keluar jam 4 sore naik motor bertigaan, cewek semuanya, yang depan bawa motor, yang tengah main WhatsApp, yang belakang sisiran, nangkringnya di tempat tukang cimol, bau kabel kebakar keteknya, mukanya putih, lehernya hitam. Wah, pakai celana segini nih, celana Wahai namanya, bukan Hawaii, Bu. Hawaii mah dengkul ke bawah, ini dengkul ke atas. Dari Hawaii kita balik Wahai begitu. Naik lagi sejengkal ke atas, celana Aduhai. Naik lagi ke atas, balapan sama sempak, celana Hai. Manggilin laki mulu, hai. Masya Allah, na'udzubillahi min. Itu PR-nya ibu tuh. Tuh kalau setiap ini anak melakukan dosa, ibu juga kedapetan dosanya, na'udzubillahi min. Saya kalau pulang ceramah malam-malam, Masya Allah, lagi main bawa mobil, kita mau jalan, di depan ada orang pacaran naik motor, yang depan lakinya, yang belakang ceweknya. Wah, elah, pakai celana Wahai tadi tuh. La ilaha illallah. Kalau orang Korea, orang Barat pakai celana segini pantas, putih, mulus, bersih. Lah anak bojong koneng, mana pahanya bepeng, digaruk ada musiknya, seset, ada tandanya. Orang luar begitu dia dari jauh dilihat ada hitam-hitam, dideketin tato kupu-kupu, manis. Lah anak bojong koneng ada hitam-hitamnya, begitu dideketin koreng, bekas knalpot. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik tuh anak. Wah, lagi naik motor, mana kelihatan tuh itunya apa? Sempaknya ada tulisan Hello Kitty. Dia bilang dilihat dosa, kagak dilihat. Kagak dilihat, gue lagi nyetir, Bu. Kalau gue menabrak, gue salip, set. Begitu kita salip, di depan ada lagi perempuan naik motor, celananya mah panjang tapi lepet kayak lontong, celana legging namanya. Waduh, saya bilang sama dia, emang dasar wanita masa kini begitu pakaiannya. Kata dia, coba salip, lihat dulu mukanya. Begitu kita lihat mukanya, nenek. Allahu Akbar. Saya bilang, no, ini bukan wanita masa kini, wanita masa lalu. Itu yang saya heran tuh, kalau tuh nenek-nenek kebelet pipis tuh pakai celana legging, begitu dibuka kulitnya ngikut, laki liput semua. Masya Allah, ngaji deh Bu ya, ngaji. PR-nya banyak, ibunya kudu rajin ngaji, anaknya juga kudu rajin ngaji. Ini kayak begini nih, ibu ajak, biarin, nggak apa-apa nih bocah-bocah, dia pada main sendiri tuh, diem. Biarin aja, ada yang lari-larian, ada yang nongkrong di sono, ada yang jajan-jajan, biarin. Yang penting dibawa. Kalau lagi ngaji ke tempat baik, dibawa. Bader, nakal, biarin aja, emang lagi masaknya. Bukan anak kita yang nakal, tapi kitanya yang kurang sabar gitu. Apalagi kalau ini anak lo sholat Jumat, di sini ada masjid gak Bu? Sholat Jumat tuh biasanya tuh ya, bocah-bocah ukuran dia nih, itu pada ngegeng, gerombol begitu. Ada lantai 2, dia pada ke lantai 2 semuanya. Begitu, waladhdallin, dia pada kompak semua tuh tadi tuh, nyaut tuh. Amin.
Amin. Jamaah udah keluar aminnya. Amin. Anak-anak lomba napas paling panjang. Amin. Begitu. Di kampung saya lebih nakal lagi. Begitu imam waladhdallin, sebelum jamaah teriak amin, ini anak teriak waladhdallin, dia teriak. Semua bilang apa? Jamaah teriak amin, dia bilang iya betul. Diudak sampai marbot pulangnya. Ya Allah, jangan ya Bu ya, jangan. Pokoknya kita ajak ngaji, mau kemana aja, ke masjid, biarin dia bercanda. Waktunya emang umurnya bercanda. Biarin biar masa kecilnya juga terikat ame tempat yang baik, terikat ame kegiatan yang baik. Begitu gede dia nyari juga tempat yang baik. Insya Allah jadi anak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini kelak bakal jadi gede nih anak nih. Kalau dia udah syukur-syukur di sini ada pesantren. Coba kalau kagak ada pesantren, begitu ntar gede dia pindah ke satu kampung, disuruh jadi imam, kagak keder dia. Bisa ngaji, lulusan pesantren Al-Ba'alawi. Tapi kalau kagak ada pesantren, kagak ada pengajian, ibu nggak pernah ngajak dia ngaji, ini anak keder begitu ditunjuk jadi imam. Gua sama teman-teman nih, lo imam? Enggak, lo aja. Ah enggak, gua nggak bisa. Gue sih berani, tapi gue nggak bisa. Kalau gue bisa, tapi gue nggak berani. Gitu. Main suruh-suruhan. Akhirnya ngomong, ya udah, gue berani nih. Lo kan yang bisa, lo di belakang gue. Kalau gue salah, benerin ya. Sip, kata dia. Jadi imam. Allahu Akbar. Wah. Bacanya surat Inna Anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakangnya til. Kan Inna anzalnahu fi lailatil ya. Til. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tul. Tadi gue bilang til, dia bilang tul. Gue bilang tul, dia bilang til. Nyaman yang bener sih. Diganti suratnya sama dia, diganti suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna yang belakang mau benerin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya itu coba sekarang ibu lihat masjid, nasibnya gimana? Di kampung-kampung masjid pasti isinya aki-aki. Anak-anak sini kata ada, apalagi subuh-subuh, boro-boro bocah nggak ada. Saya mau tanya ibu, bu, ibu bangun nggak subuh-subuh? Kenapa kalau bangunin anaknya? Bangunin anaknya, mau suruh sholat di masjid. Ibu kalau sampai rumah kelamaan, ini anak lagi tidur, ibu apain? Bangunin, nggak bangun, kebo anak, ibu apain? Siram, nggak bangun, ibu apain? Seret, kapok, kok. Begitupun kalau api neraka yang mencem anak kita. Api dunia aja tega bangunin anaknya begitu, apalagi api neraka. Azan berkumandang, bangunin anak ibu, biar apa? Selamat dari api neraka. Azan, bangunin, nggak bangun, ibu apain? Siram, nggak bangun. Saya tidak bawa ke masjid, masukin ke beduk, lo kotok sebenarnya, bangun baru. Begitu. Nah ini isinya hati-hati semua. Kalau di Mekah Madinah itu enak. As-salatu khairun minan naum. Salahnya panjang, naumnya pendek. Begitu diartiin juga enak. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bangun kita. Lah kalau di sini aki-aki yang ada. Salahnya pendek, naumnya panjang. As-salatu khairun minan naum. Ngomong lagi. Diartiin juga gak enak. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tidur semuanya. Ibu udah pernah lihat belum aki-aki aja? Saya ada nih. Udah ada buktinya.
Jadi nggak katanya-katanya, kalau ngomong tuh harus berdasarkan fakta dan data. Kurang nih, Bu. Lihatin nih. Lo kurang kerjaan aja lo, aki-aki lo rekam. Jangan-jangan aki-akinya lo suruh. Lo bayarin gocap kali itu aki-aki. Diam dulu kulinarin. Nah, ini lihat Ibu nih ya. Kencengin nih suaranya nih. Si handphone. Ada autnya gitu. Bukti kan kesian kalau laki-laki azan begitu modelnya. Kalau kita di rumah ibu nih dengan azan, apa yang kita lakukan selaku pendengar azan? Jawab azannya. Idza sami'tumun nida ansitu wasma'u wa qulu kama yaqulul muadzin. Kalau engkau mendengar panggilan azan, maka simak, perhatiin baik-baik, jawab sebagaimana apa yang disebut oleh si muadzin. Muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab asyhadu an la ilaha. Hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwwata. Kalau jawabannya tadi gimana tuh? Ibu jawabannya udah kagak sholat, tahu jawabannya. La ilaha illallah. Begitu kelar azan, datang jamaah selanjutnya. Aku juga letak. Ji, Bu Ji, musola lain pada Fatihah. Itu belum Fatihah, itu belum qomat kan? Qomat tak bukan di qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa akbar. Hayya 'alas shalah. Tapi zaman begini wa akbar. Begitu kelar qomat, suruh-suruhan jadi imam. Dah turun dah, lu jadi imam. Kagak lu aja tuaan. Lu nang suaranya enak. Kagak lu habis aja nang qomat tadi. Kagak lu lebih serat. Kagak lu aja. Habis ngamen kata saudara. Nah, kalau ada anak muda kan bisa disuruh. Om, pimpin sholat. Suara lo enak. Fasih bacaan lo. Mahfudnya bagus. Jadi imam. Cakep tuh. Nah kalau laki-laki, apalagi kita nih ibu-ibu nih, bulan Ramadan ya, raweh paling rajin. Sebelum aja bisa berkumandang ya, itu yang namanya ibu sejadah yang pernah udah rapi di masjid. Ini membokong bohong lah di sini, udah ditekin tempatnya. Ada nama yang saya sebut ya? Maaf ya. Kesamaan nama merupakan hal yang tidak sengaja. Saya semua nggak pernah lihat bapak-bapak tuh ya, dia ngetekin tempat duluan gitu gak pernah. Sarung, koko gitu kan? Haji Hasan, Haji Ade, Haji Budi gak ada. Ibu-ibu yang paling rajin. Alhamdulillah. Malam pertama, malam kedua juga ada. Begitu masuk malam ketiga, nah mulai datang ngecak imam dulu dia. Dipanggil anaknya, Neng, ngapa mak? Lo ke masjid duluan di sana, mau ada ajan lo. Lo lihat di masjid lo, pengumuman ini malam ketiga, siapa imamnya? Nah, anak datang ke masjid dilihat Haji Hasan dibalik. Mak, ini malam, engkau Haji Hasan kan jadi imamnya? Oh Haji, lu ambil sejadah pernah gua kagak jadi sholat di masjid. Mak, bacanya lama. Dari mak ini imam yang satu kali tarikan napas anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mama, yes.
Giliran pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Mama di dalam mau pola. Nungguin amin dulu Walakol, ubah itu mama. Allah Akbar. Amin. Baca surat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata mama kita amin lagi ya. Amin lagi ya udah. Dari pengaji senang. Amin. Habis amin, aku baca surat lagi. Mulai saat aku si pengaji itu. Surat apa lagi ya? Oh dibaca. Kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala ana 'abidum. Makanya kalau udah tua jangan nyari ayat yang diulang-ulang. Keder sendiri makanya dia bingung ayatnya kemana itu. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Dikasih suaranya biar jangan bener maksudnya. Wala ana wala antum. Mak teriak lakum kok lakum. Lakum dinukum waladdallin. Wah, mama udah setelongnya. Teriak aminnya pakai gas. Amin. Aduh, diganti lagi ke surat apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Pandang amanunya. Dia lupa lagi dia sambungin sama nyambung illa alladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nenek nyaut Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Engkong nyaut ya Nabi salam alaikum. Bocah pada yang pasan kita lagi sholat tarawih ya. Mati jadi mangkabanan nih. Yang samping ini sholat ngomong batal sholat kok udah pojok. Untung mulai bukan ngomong. Hancur. Ibu kemarin pakai pampers. Awas ada yang botol ya. Gantian lu. Deh. Ya. Demen banget bikin emak ketawa lah. Emang lempengan kalau di hadapan kita emak mesti begitu. Beda kalau depan kita bapak-bapak. Bapak-bapak nggak bisa diajak ketawa. Bapak-bapak mah mesti serius ngomongnya, mesti lempeng ngomongnya. Kalau emak-emak mana suasana angin sepoi-sepoi ya mak ya. Kalau ceramahnya lurus, matanya ikutan lurus. Jadi harus digoyang dikit. Ya mak ya, nggak apa-apa ya. Jadi intinya bulan Sya'ban ini bulan apa? Bulan Sya'ban persiapan masuk datangnya bulan suci. Bulan suci Ramadan itu tamu yang istimewa, istimewanya tamu. Kalau kita kedatangan gubernur, misalkan nih pesantren Ba'alawi kedatangan gubernur, misalkan yang kita lakuin apa? Pasti tuh kita beres-beres tuh selak-selak di situ pasti kita bersihin, ada sarang bonggok kita bersihin, yang catnya udah mulai pudar kita cat ulang lagi. Begitupun kita mau sambut yang namanya tamu suci, tamu mulia bulan suci Ramadan, hati kita bersihin, hati kita dijaga. Jangan sampai begitu kita masuk bulan suci Ramadan yang isinya full sama ibadah. Bulan Ramadan isinya full sama ibadah, karena ada ibadah-ibadah yang tidak dikerjakan di bulan yang lain. Apa itu? Sholat taraweh, puasa 30 hari wajib full. Terus apa lagi? Ada zakat
fitrah, itu nggak ada di bulan-bulan sebelumnya. Artinya kalau kita kepengen masuk bulan suci Ramadan, maka siap-siap. Yang namanya atlet Bu, yang namanya atlet, kalau misalkan dia mau masuk ke olimpiade, perlombaan gitu, pasti dia ada yang namanya pemanasan. Ibadah oleh Allah disebut lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita disuruh lomba dalam ibadah, kita disuruh lomba. Ayo, adu paling bagus sedekahnya, adu paling bagus tahajudnya, adu paling bagus duhanya, adu paling bagus silaturahimnya. Lomba, ibadah itu lomba. Di hari biasa ibadah disebut lomba oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk bulan suci Ramadan yang isinya full ibadah, maka bulan suci Ramadan adalah olimpiadenya, ajang perlombaannya. Kalau tadi dibilang atlet, atlet renang, atlet catur dan segala macam atlet, mereka untuk dapat medali emas mesti pemanasan. Nah kita nih, kita yang ukur diri, kita atlet papan atas bukan. Duha kita duha kelas papan atas bukan, yang lebih dari 4 rakaat. Tahajud kita tahajud kelas papan atas bukan. Witir kita witir papan atas bukan. Puasa sunnah kita puasa sunnah tingkat atas bukan. Kalau kita tidak merasa kelas papan atas, maka pemanasan wajib buat kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makanya nih ngaji dah, ngaji biar kita jadi paham ilmu, biar kita jadi paham apa yang kita mesti kerjain. Pemanasan, iya pemanasan, tapi apa aja yang mesti dikerjain pemanasannya nih. Tuh, ngaji, makanya ngaji. Kalau ngaji jangan timbang seragaman doang yang serius. Mak-mak tuh biasanya seragaman. Pak, bu, coba ibu lihat bapak-bapak, suami-suami ibu. Tahun kemarin pecinya sama tahun sekarang pecinya itu lagi apa kagak? Saya mau tanya ibu, koleksi peci bapak-bapak yang di rumah ada berapa biji? Dua deh. Yang satu putih, yang satu hitam. Yang hitam buat kondangan, yang putih buat ngaji. Dua ya. Saya mau tanya ibu-ibu, kerudung di lemari isinya berapa? Penuh. Masya Allah, itu ada yang dipakai warnanya kuning semua. Ini tumben nih kagak seragaman nih. Ada sih 1-2 orang seragaman, mungkin malu dikata-katain sama kita kali ya. Ada tuh kalau kena angin bunyinya dit. Boleh kredit. Kenapa kelakuan emak gue begitu juga? Timbang gitu yang suruh bayar. Tuh kalau emak-emak tuh bajunya gonta-ganti baik. Udah gitu begitu ngaji, waduh, bapak-bapak bu ngaji di musola di masjid sejam kelar selesai bubar. Ibu-ibu ngaji sejam nggak selesai, masih nongkrong. Ngapain? Jualan. Ngapain? Arisan. Ngapain? Selfie. Ngapain lagi? Ngomongin orang. Ustazah lu omongin dah. Ustazah tuh pakai anting, kayaknya antingnya baru itu gelangnya juga keren tuh, gelangnya berapa gram itu ya? Masya Allah tuh ustazah kita, Masya Allah dah. Bu, boleh nggak pakai emas? Boleh, tapi jangan berlebih. Saya di Kerawang bu, maaf kalau ada orang Kerawang sini ya. Bener-bener ini saya ada di sana ngisi acara. Itu bajunya sutra, wah mengkerelep. Apa namanya kalau yang klip tuh itu banyak banget. Gelangnya dari pergelangan sampai sikut. Beneran? Demi Allah saya ngomong ini sampai sikut. Entar timbang tuh kalau dia ngipas bunyi ibu ya, koncreng. Semua nengok. Wih, gelang semua. Yang pakai kalung nggak mau kalah. Ayo kita ngaji. Yang pakai cincin nggak mau kalah. 5 jari dipakai cincinnya. Tanggal 5 kita ngumpul lagi ya. Yang pakai anting segede-gede alaihim disingkap dulu kerudungnya. Di mana? Yang pakai gelang kaki juga dihentak dulu. Ayo, gue diajak ya. Kalau pakai gelang semua ibu-ibu ngaji bagaimana ya? Biar pada denger gitu. Ya Allah, gue kesian ama jamaah nenek-nenek. Emasnya udah pada kagak ada dijualin.
dipinjemin ke mantu nggak dibalik-balikin, tuh buat jajan cucu. Akhirnya kalau ngaji minder dia, jalannya nunduk dah kalau ngaji. Timbang ngaji, begitu di pengajian dia mikir, waduh pada pakai emas semua nih, dia nunduk aja jalannya. Ada bungkus rokok Sampurna Mil, kuning-kuning kayak emas tuh, aluminium foil. Wah boleh juga nih, dilipat rapi sama dia, ditempel 2 gigi depan. Begitu ngaji ini nenek-nenek nyengir mulu. Emang lo doang yang punya emas? Sehat nek? Sehat dong. Ada, jangan ibu ya, jangan berlebihan. Pakai emas boleh, karena itu fitrahnya wanita. Wanita itu suka dengan perhiasan. Saya juga kalau ceramah di depan bapak-bapak, pasti saya pesan sama bapak-bapak, bapak kalau kepengen istrinya nurut sama bapak, diem di rumah, taat sama bapak, gampang beliin perhiasan yang banyak. Betul gak bu? Iya, biar anteng di rumah, beliin perhiasan yang banyak. Tangan kanan setengah kilo, tangan kiri setengah kilo, kaki kanan setengah kilo, kaki kiri setengah kilo. Jangan lupa kalungnya 2 kilo. Insya Allah istri bapak nggak kemana-mana, mau ke dapur aja susah. Berat. Kan gue kasih emas itu, biarin aja. Yang penting dijual jadi duit gitu bu. Masya Allah ya. Jadi insya Allah kita harus persiapkan datangnya bulan suci Ramadan dengan kemampuan kita. Selama di bulan Sya'ban, perbanyak hal-hal yang bersifat ibadah, perbanyak puasa sunnah, perbanyak sholat sunnah, banyakin kencengin doanya, kencengin tahajudnya. Insya Allah kita masuk bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan juga pun akan bergembira menyambut kita. Insya kepengen nggak puasanya full di bulan Ramadan? Nggak bisa lah ibu-ibu. Iya, kalau masih ada yang mens, ayo. Kadang-kadang nih hari ini banyak yang nanya sama saya, Pak Ustadz, kalau misalkan puasa tahun lalu belum dibayar, bagaimana Pak Ustadz? Saya cuman bales bu, kalau ada ibu-ibu nanya sama saya, timbang udah Sya'ban baru nanya, saya tinggal jawab, emang ibu setahun ini kemana kagak bayar? Tuh ada kelakuan suka begitu tuh. Wow, udah tunggu setahun, udah deket waktunya baru nanya, Pak Ustadz, kalau ada yang sebulan tahun lalu belum dibayar, cara bayarnya gimana ya? Fidyah apa kodok doang, apa fidyah doang gitu. Ya, mesti pakai ilmu, kita mesti ngaji biar paham. Insya Allah. Dan juga kita juga jangan lupa bu, kita punya guru ini banyak, kita punya kiai-kiai, kita punya ajengan. Perhatiin mereka, perhatiin semuanya ini samudra ilmu, perhatiin. Kenapa? Makin kesini makin kelihatan Allah cabut satu-satu ilmu. Betul apa kagak? Belum lama Syekh Ali Jaber meninggal, betul ya? Wah, banyak deh ulama-ulama kita diambil-ambilin. Belum ulama kita yang lagi ditahan, lagi dizolimin, lagi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berdakwah segala macam. Hati-hati dah, berarti ini udah dikit lagi tanda-tanda akhir zaman. Banyak-banyakin deketin sama ulama, jangan benci ulama. Banyak-banyakin kita husnudzon, baik sangka sama ulama, jangan buruk sangka sama ulama. Ulama itu dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Khairun nas wa khairu may yamshi ala wajhil ard al muallimun. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah yang kakinya melangkah di atas muka bumi adalah mereka para muallim, mereka para ulama. Kalau yang paling baik dipuji sama Nabi dijahatin, berarti yang ngejahatin seburuk-buruknya manusia. Betul apa betul? Makanya kita bawa nih hati kita ini baik-baik, doain. Khususnya guru saya Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, guru saya berdua. Yang bikin kita berdua jadi kayak begini tuh beliau, Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Doain beliau lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala, lagi dapat uzlah, ditahan dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kesabaran, kasih keistiqomahan. Insya Allah langkah dakwanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sebelum kita tutup sama-sama kita baca sholawat asghil bin niat. Mudah-mudahan semua ulama-ulama kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dihindarkan dari perilaku-perilaku yang zalim, dan mudah-mudahan buat mereka yang zalim Allah balas dengan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina
محمد واشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita munajatkan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ngumpulnya kita dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi berkah rumah tangga kita, sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita anak yang soleh dan soleha. Dibahagiakan hidup kita dunia dan di akhirat. Dijaga dan dipelihara semua ulama-ulama kita. Diberikan kesabaran dalam membimbing kita, memberikan ilmu yang manfaat dunia dan manfaat buat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini hari tidak pulang kita ke rumah masing-masing, melainkan Allah angkat dosa dan salah kita. Malaikat ditugasin ibu nih, diambil dosa-dosa kita, diambil sama malaikat, diambilin semua, diambilin, nggak ada yang tersisa, diambil, dilempar ke gunung sama malaikat, gunung nolak, kebanyakan dosanya, diambil lagi sama malaikat, dibuang ke laut, laut nolak, diambil lagi sama malaikat, dibuang ke siapa? Dibuang ke jamaah yang pulang duluan sebelum ditutup dengan doa. Yang pulang duluan sebelum ditutup doa jadi biang dosa. Naudzubillah, ini jangan pulang duluan sampai ditutup sempurna dengan doa, baru kita pulang sama-sama insya. Baca suratul Fatihah, himpun segala niat, munajat, doa, cita-cita, harapan yang mulia kepada Allah. Dengan berkahnya majlis ini, dengan berkah Al-Ba'alawi, Yayasan Pendidikan Islam Al-Ba'alawi, mudah-mudahan Allah kabulin semua permintaan kita. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah jami'ah syamilah maqbulah wa ila hadrati Rasulullah bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan silaturahim ini bukan pertama dan yang terakhir.
kita bisa ketemu lagi insya Allah. Jangan lupa ibu-ibu, hari Sabtu depan ini hari apa nih? Kamis, Jumat, Sabtu kita ada di iNews TV jam 12.30 setengah 1 siang insya Allah. Kalau Cahaya Hati kesempatan kemana-mana, di rumah aja nonton kita di iNews TV program Cahaya Hati. Kita berdua bareng sama Ustadz Suduki Al-Buri menjadi narasumber. Tonton ibunya biar nyeting gua nih, biar pakai mulut. pendaringan kita itu, Bu. Ya. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita biar cepet jadi ustadz nih. Cuman jangan masuk TV, ntar saingan sama gua. Biarin biar masuk TV, mudah-mudahan biar soleh dan soleha. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. إذا أراد شيئا أن يقول له كن. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأطيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإرضانه. اللهم يا غني يا حميد يا مطيع يا معين يا رحيم يا ودود فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك عن معصيتك عن فضلك عن من سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى والصعب إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا يا الله. اللهم سهل أمورنا يا الله. اللهم سهل أمورنا يا الله. سهل أمور والدينا يا الله. سهل أمور جميع أولادنا يا الله. سهل أمور جميع أساتذتنا يا الله. سهل أمور جميع جماعاتنا في هذا المكان يا الله. خصوصا سهل أمور ياي حج عبد اللطيف وأهله. اللهم سهل أمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.